Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berjumpa lagi dalam video ini. Kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional disebut juga dengan pertidaksamaan pecahan, karena bentuk umum dari pertidaksamaan rasional adalah bentuk pecahan. Berikut ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Bentuk pecahannya untuk pembilang kita namakan dengan fungsi X, untuk penyebutnya kita namakan dengan fungsi Gx. Nah, bentuk umum pertidaksamaan rasional juga ditentukan oleh tanda pertidaksamaannya. Yang pertama, kurang dari. Yang kedua, kurang dari sama dengan. Yang ketiga, lebih dari. Dan yang terakhir, lebih dari sama dengan. Keempat tanda pertidaksamaan ini dapat mempengaruhi cara penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan rasional ini. Di sini saya buatkan catatan. Untuk yang pertama, dengan tanda kurang dari atau lebih dari, maka semua titik kritis tidak termasuk dalam penyelesaian, sehingga digambar dengan tanda bulatan kosong pada garis bilangan. Yang kedua, untuk tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka titik kritis dari pembilang atau fx termasuk dalam penyelesaian, sehingga digambar dengan tanda bulatan hitam. Sementara, untuk titik kritis yang diperoleh dari Gx atau penyebut tidak termasuk dalam penyelesaian, sehingga digambar dengan tanda bulatan kosong pada garis bilangan. Kita langsung saja pada contoh untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional X ditambah 2 dibagi X dikurang 3 kurang dari sama dengan 0. Jika bentuknya kurang dari sama dengan 0, maka kita menggunakan aturan atau catatan yang kedua tadi. Fx-nya termasuk penyelesaian, Gx-nya tidak termasuk penyelesaian. Baik, untuk langkah pertama, kita harus membuat pertidaksamaan menjadi bentuk umum. Nah, hal ini dilakukan untuk membuat ruas kanan menjadi 0, sehingga ketika menemukan contoh atau soal yang di ruas kanannya ada bilangan selain 0, maka harus dipindah dulu ke ruas kiri. Pada contoh soal ini, pertidaksamaannya sudah dalam bentuk umum fungsi fx dibagi fungsi gx kurang dari sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah kita faktorkan. Pertidaksamaan ini sudah dalam bentuk faktor, jadi dapat langsung dicari titik kritisnya tanpa harus memfaktorkan lagi. Akan tetapi, jika pembilang atau penyebut dari pertidaksamaan dari soal yang ada merupakan bentuk polinomial dan pangkat terbesarnya lebih dari 1, misalnya pertidaksamaan kuadrat, atau lebih dari itu misalnya pangkat 3 atau pangkat 4 dan seterusnya, maka harus difaktorkan terlebih dahulu untuk dapat menentukan nilai atau besaran titik kritisnya. Untuk menentukan titik kritisnya. Langkah yang kedua, kita menentukan titik kritis. Titik kritis ini kita peroleh dari fungsi fx dan juga fungsi gx, atau secara umumnya dapat diperoleh dari masing-masing pembilang dan penyebutnya. Untuk pembilang,
X ditambah 2, maka X-nya sama dengan negatif 2. Untuk penyebut X dikurang 3, maka X sama dengan 3. Nah, titik kritis yang telah kita peroleh, yaitu X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3, dapat kita plot atau kita gambar pada garis bilangan. Untuk X sama dengan negatif 2, digambar dengan tanda bulatan hitam, karena ini adalah titik kritis yang diperoleh dari fx, sehingga digambar dengan tanda bulatan hitam. Kemudian untuk X sama dengan 3, dia digambar dengan tanda bulatan kosong, karena titik kritis ini diperoleh dari Gx atau penyebutnya. Pada titik kritis Gx atau penyebut tidak termasuk dalam penyelesaian sehingga digambar dengan bulatan kosong. Kedua titik kritis ini membagi daerah pada garis bilangan menjadi 3 daerah, yaitu daerah pertama, kedua, dan ketiga. Daerah pertama adalah himpunan X kurang dari sama dengan negatif 2. Daerah kedua adalah himpunan X lebih besar sama dengan negatif 2 kurang dari 3. Untuk daerah yang ketiga adalah himpunan X lebih dari 3. Selanjutnya di langkah ketiga, kita akan menentukan titik uji untuk masing-masing daerah. Untuk daerah 1, kita ambil titik ujinya adalah negatif 3. Daerah 2 kita ambil titik ujinya 0, dan daerah ketiga kita ambil titik ujinya 4. Setelah menentukan titik uji, yaitu negatif 3, 0, dan 4, kita dapat mensubstitusikan pada pertidaksamaan yang ada. Untuk mempermudah, kita bagi menjadi 2, yaitu pembilang dan penyebut, kita sendirikan. Kita substitusi untuk titik uji yang pertama, yaitu X sama dengan negatif 3. Untuk X sama dengan negatif 3, kita substitusikan pada pembilangnya, yaitu X ditambah 2, maka kita peroleh negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1, maka tandanya adalah negatif. Pada penyebutnya, kita substitusikan pada X dikurang 3. Nah, kita peroleh negatif 3 dikurang 3 sama dengan negatif 6. Yang artinya tandanya negatif. Nah, untuk tanda pertidaksamaan pada daerah 1, maka tanda pembilang dibagi dengan tanda penyebut, ini negatif dibagi negatif, kita peroleh tanda positif. Begitupun pada titik uji X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Kita akan memperoleh masing-masing tanda pada setiap suku atau pada setiap hasil dari substitusi. Nah, untuk daerah kedua kita peroleh tandanya negatif. Untuk daerah ketiga kita peroleh tandanya positif. Langkah keempat, kita menentukan tanda pada masing-masing daerah. Daerah pertama positif, daerah kedua negatif, dan daerah ketiga positif. Kita diminta untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan dengan tanda kurang dari sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 0. Yang artinya bahwa daerah yang diminta adalah daerah negatif. Maka daerah yang hasilnya negatif ditunjukkan oleh daerah yang kedua dengan himpunan penyelesaian X lebih besar sama dengan negatif 2 kurang dari 0. Nah, demikianlah jika kita tulis dalam bentuk notasi matematika, maka himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal X lebih besar sama dengan negatif 2 kurang dari 0. Demikianlah teman-teman cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Yang perlu dicatat adalah kita harus memperhatikan tanda dari pertidaksamaan tersebut, apakah kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih besar sama dengan.
karena keduanya akan mempengaruhi pada saat kita menentukan titik kritis pada pertidaksamaan tersebut, sehingga berpengaruh pada hasil akhir himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Semoga ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.